Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Kita di Masjid At-Taubah ada tamu yang kita ingin kita ingin ketahui. Beliau rajin sholat di masjid dan juga beliau seorang yang sudah sukses ekonominya. Nah, kita mau tanya kepada beliau, namanya Bapak Haji Muhammad Amin Sugiarto SE. Pada beliau tahu sedikit, mungkin bisa nanti buat jamaah. Kelihatan Pak Haji ini sukses dalam usaha, terus juga sering ke masjid. Nah, ini mungkin bisa buat motivasi seluruh umat Islam. Gimana Pak Haji? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan alhamdulillah berkunjung di Masjid At-Taubah. Seperti biasanya kita sholat subuh berjamaah bersama teman-teman di At-Taubah yang dulunya memang saya sempat bertempat tinggal di sini. Alhamdulillah, saya mencoba ingin memperkenalkan atau berbagi tentang bagaimana tips tentang membangun ekonomi keumatan berbasis dari rumah. Memang pada masa sekarang, pada masa ini sedang kita di musim pandemi ini, hampir semuanya orang bicara tentang ekonomi, semuanya pada bertiarap gitu kan, semuanya pada merasakan sulit, dan ini memang ujian kita. Bagaimanapun ini ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya gagasan, bagaimana kita punya satu nilai yang kita walaupun boleh jadi terlockdown di rumah, tapi kita juga bisa menghasilkan. Nah, inilah pentingnya memahami ekonomi keumatan yang berbasis kepada back to home gitu ya, mulai dari rumah. Apa yang bisa kita lakukan mulai dari rumah? Yang selama ini kebanyakan orang pada umumnya berangkat pagi pulang petang gitu ya, entah seorang pengajar atau pendidik, entah seorang pegawai, entah seorang karyawan, entah seorang bisnismen, rata-rata dia punya kantor, tidak artinya kantornya cukup jauh dari rumahnya. Nah, ini bagaimana kita bisa memiliki business owner, memiliki satu usaha mulai dari rumah. Tentu ini tidak mudah awalnya, tetapi ketika kita meyakini bahwa itu bisa menjadi pola, insya Allah bisa. Apapun bisa, asal kita mau serius dan mau tahu ilmunya. Alhamdulillah, saya sudah menjalankan ekonomi berbasis keumatan, berbasis mulai dari rumah sejak tahun 2005. Saya bekerja di rumah. Namun hasilnya Masya Allah, insya Allah nggak kalah orang kantor lah. Insya Allah nggak kalah dengan direktur-direktur yang setiap hari kerja, atau dengan karyawan bergaji besar. Insya Allah nggak kalah. Nah, menariknya adalah apa? Bagaimana bisnis rumahan tapi omsetnya gedongan. Nah, ada trik-trik, yaitu mulai dari kita. Berapa sih modalnya kan itu ya? Memang yang perlu kita pahami adalah mutlak kalau kita pengen memiliki ekonomi atau ketahanan ekonomi berbasis cukup kuat, mau tidak mau Bapak Ibu siapapun ya, kita harus punya link bisnis ya, harus mempunyai bisnis, karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka insya Allah kita akan kuat. Nah, pertama adalah bisnis apa yang harus kita tahu gitu ya, karena semua orang tidak begitu ngomong bisnis, orang nggak semuanya tertarik. Namun bagaimana bisnis yang insya Allah membuat Bapak Ibu menarik? Ada kriteria tertentu yang saya dapatkan, ada kurang lebih 7 kriteria lah bagaimana kita punya bisnis dari rumah tapi hasilnya insya Allah beromset jutawan atau bahkan miliaran insya Allah. Apa kriterianya? Pertama adalah bisnis sebaiknya kalau kita memulai bisnis yang memang dibutuhkan banyak umat. Usaha-usaha yang dibutuhkan banyak umat apa? Misalkan kita bisnis sembako gitu kan, misalkan bisnis minyak, tapi modalnya besar, tapi itu bisnis yang memang bisa dipakai banyak orang, atau bisnis apapun yang memang orang tuh butuh keseharian. Maka saya punya bisnis yang dimana orang butuh setiap saat itu butuh, artinya bisnis yang mudah dijalankan. Kedua,
kriteria bisnis apa yang memang menjadi idaman? Bisnis yang resikonya kecil, bahkan kalau bisa tidak ada resikonya. Hampir semua bisnis itu memiliki resiko, tapi alhamdulillah saya menjalankan bisnis ya yang insya Allah nanti saya ceritakan. Saya tuh bisnis bersama siapa sih gitu ya, saya bisnis dengan Halal Mart HNI, bisnis yang resikonya insya Allah itu nol ya, resikonya tidak ada sama sekali. Lalu kriteria ketiga adalah bisnis yang memang modalnya kecil, modalnya disesuaikan dengan standar isi kantong kita ya. Kalau kita memulai bisnis seolah-olah berpikir, wah pasti modalnya besar Pak ya, pasti modalnya harus begini dan begitu. Tidak, di HNI itu bisnisnya modalnya sesuai isi kantong kita, bukan tanpa modal ya, tetap ada, insya Allah kecil, dan itu nol resiko tadi. Selanjutnya adalah bisnis ini di HNI itu skalanya luas, dan maksudnya skalanya luas itu dan duplikasinya juga mudah, duplicable dan scalable. Duplikasi maksudnya bisa diduplikasi ke siapapun. Dan itu hanya perlu tabayun, lalu benar-benar membuka mindsetnya bahwa saya pengen memulai bisnis Pak. Maka insya Allah bisa diduplikasi, siapapun bisa belajar, insya Allah saya siap ngajarinnya. Dan mungkin mudah-mudahan di At-Taubah bisa ya gitu ya, di komunitas kita. Baik, nah mudah diduplikasi dan skalanya luas. Apa maksud skalanya luas? Kita walaupun bisnis di rumah, tetapi tadi omsetnya gedongan, omsetnya bisa miliaran. Kita bisa duplikasi kepada siapapun saudara-saudara kita. Mungkin saudara kita yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, Sulawesi, atau bahkan di mancanegara. Bisa banget. Dengan cara apa? Buat tutorialnya. Itu mudah insya Allah bisa dipelajari lah ya. Yang penting mau belajar. Lalu kriteria apa lagi yang memang bisnis ini mudah ya? Tidak mengganggu ya, kriteria yang lainnya adalah tidak mengganggu aktivitas kita, aktivitas beribadah kita tidak terganggu, aktivitas kita yang mungkin seorang guru masih ngajar, insya Allah nggak masalah karena tidak mengganggu. Karena alhamdulillah saya punya banyak rekan-rekan yang seorang guru, seorang ustadz, ustazah, atau dia punya bisnis lain pengen menambah bisnisnya, nggak mengganggu bisnisnya, malah saling mendukung. Kenapa? Karena konsep bisnis ini adalah bisnisku ibadahku, karena produk-produk halal tadi, yaitu produk halal harian. Maka insya Allah ini menarik sekali ya, tadi kriteria-kriteria itu. Selanjutnya apa? Nah, IT. Bapak Ibu, menarik. Di zaman sekarang, siapapun yang tidak mau menengok IT, ya walaupun saya juga jujur aja ya, agak gaptek, tapi saya mencoba untuk berusaha lah, minimal nggak susah-susah amat. Mau belajar, saya belajar sama anak saya lah ya. Makanya anak saya sekolahkan di Darut Tauhid, walaupun hafiz Quran tapi ada IT-nya. Nah, saya belajar juga. Walaupun kaum kolonial lah, belajar milenial. Alhamdulillah, IT ini sangat mendukung sekali Bapak Ibu. Jadi kita didukung oleh IT yang sangat bagus di perusahaan HNI. Maka Bapak Ibu ketika memang mau memiliki bisnis mulai dari sekarang, insya Allah akan didukung IT yang sangat bagus. Artinya gini, mengembangkannya insya Allah lebih mudah. Dengan tutorial yang sudah ada, maka ketika copy paste lalu kita share ke saudara kita yang ada di Sumatera, maka bisnis kita bisa berkembang. Karena terkait tadi, skalanya luas, bisnisnya di rumah, tapi kita bisa punya cabang di Surabaya, di Sumatera dan sebagainya. Kenapa? Karena ada dukungan IT yang dibantu. Keren. Lalu apalagi ya? Baik Pak Amin, mungkin itu ya. Sementara itu ya. Karena waktu, biar besok kita lanjutkan lagi. Betul, di part kedua ya. Nah, yang paling penting yang saya lihat nih, Pak Haji Amin kayaknya rajin sholat di masjid. Ini nih yang luar biasa nih. Jadi seorang pengusaha rajin ke masjid, ternyata itu mungkin rahasianya juga ya. Insya Allah nggak mengganggu aktivitas bisnis. Jadi artinya orang mau sukses nggak lupa dengan masjid ya. Oh nggak boleh, bahaya itu. Wajib tinggalin tuh bisnis yang begitu. Baik Pak Haji Amin, sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua umat Islam, terutama khususnya jemaah Masjid At-Taubah. Ya, kita berharap di Masjid At-Taubah ini pengembangan ekonominya bisa berlanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.